Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pejuang UTBK SBMPTN 2020? Lanjut, Coach Billy akan membahas penalaran umum yang kedua. Ini teks yang kedua, nanti kita lanjutkan materi penalaran kuantitatif 3 soal sekalian ya. Oke, jadi ada 2 video, Anda bisa tonton dua-duanya, dipakai belajar. Syukur-syukur nanti kalau soalnya ya mirip-mirip dengan apa yang sudah kita tryoutkan dan sudah kita pelajari bersama-sama. Yuk, kita share. Penalaran umum yang kedua. Oke, ini teksnya. Kita baca sepintas karena Coach Billy juga belum membaca ya. Efek rumah kaca merupakan bagian penting dari sejarah bumi selama bermiliaran tahun. Kejadian ini disebabkan karena karbon dioksida dan beberapa gas lain dalam udara membiarkan cahaya surya melewati hingga mencapai tanah. Namun mencegah radiasi inframerah yang dipancarkan oleh tanah. Karbon dioksida dan gas-gas lain mengabsorpsi radiasi inframerah dalam atmosfer dan dengan demikian memanaskan bumi. Jadi karena diserap akhirnya jadi panas. Pemanasan ini memungkinkan air berada sebagai cairan dalam samudra, sungai dan danau yang menutupi 6/7 bagian bumi. Mencairkan ya itu ya. Tanpa air, kehidupan sebagaimana kita kenal tidak mungkin terjadi. Bumi mengimbangi perubahan yang terjadi dengan membebaskan kembali ke angkasa sebanyak mungkin energi dari jumlah yang diterimanya dari matahari. Namun, sejak 100 tahun yang lalu, teknologi manusia telah mengubah proses yang mendasari perilaku bumi ini sedemikian rupa sehingga terjadi peningkatan suhu karena perilaku manusia tentunya. Gas-gas utama yang berperan di sini adalah karbon dioksida, dalam hal ini CO2, untuk adik-adik yang IPS gitu kan, yang berasal dari bahan bakar fosil seperti gas alam, batu bara, minyak bumi dan hasil kayu yang dibakar. Metana CH4 merupakan 96% dari gas alam yang memiliki molekul menyebabkan menahan kalor 20 sampai dengan 30 kali dibanding satu molekul karbon dioksida. Oke, lebih tinggi ternyata metana. Yang penahan kalornya. Nitrogen atau nitrogen 2 oksida atau NO, nitrogen 2 oksida itu bacanya yang terbentuk pada pembakaran batu bara dan kebakaran hutan. Oke. Dan klorofluorokarbon CFC. Susah banget ini yang IPS baca. Klorofluorokarbon yang digunakan dalam lemari es, CFC dalam lemari es, alat penyejuk AC dan lain-lain. Satu molekul CFC mampu menahan hingga 20.000 kali dibandingkan molekul karbon dioksida. Semua pembandingnya karbon dioksida. Kalau metana tadi 20 sampai 30, kalau CFC itu 20.000 kali. Oke. Peningkatan suhu bumi ditunjukkan oleh gambar berikut. Anda diberikan gambar, pemanasan rumah kaca seperti itu, nggak usah dihafalkan grafiknya. Yep. Lanjut sekarang ke soalnya. Berdasarkan paragraf 1, simpulan yang paling benar adalah paragraf 1, simpulan yang paling benar. Pemanasan bumi tidak selalu merugikan. Merugikan ya, kurang tepat. Kemudian yang B, pemanasan bumi bisa dikendalikan dengan mengatur kadar CO2 di atmosfer. Tidak ya, tidak bisa mengatur kadar CO2 di atmosfer. Bagaimana ngaturnya gitu kan ya. Atmosfer tidak bisa memantulkan radiasi. Ya, ini karena paragraf 1 tadi, atmosfer tidak bisa memantulkan radiasi. Karbon dioksida dan gas lain mengabsorpsi radiasi inframerah dalam atmosfer, jadi menyerap. Absorpsi itu menyerap, jadi nggak bisa memantulkan dan dengan demikian memanaskan bumi. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Beres. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, berdasarkan paragraf 1, luasnya daratan hanya sebesar berapa persen? Paragraf 1. Luasnya daratan. Pemanasan ini memungkinkan air berada sebagai cairan dalam samudra, sungai, dan danau yang menutupi 6/7 bumi. 6/7 bumi ini bentuknya adalah air. Berarti sisanya yang namanya daratan itu boleh dikatakan adalah 1/7. Kalau diminta itu berapa persen, berarti 1/7 Anda kalikan dengan 100%.
Berarti hasilnya menjadi 100/7%. Berapa 100 dibagi 7? 10 Anda bagi 7 dapat 1. Sisanya adalah 3. 30 dibagi 7 dapat 4. 28. Sisanya adalah 2. 20 dibagi 7 kurang lebih ada 4. 20 bagi 7 2 ya, 2 bla 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 dan seterusnya. 14,2%. Angka yang mendekati di sini 14,3%, berarti jawabannya kita ambil yang A. Oke. Mendekati. Karena kita cuma ngambil satu digit koma di belakangnya, itu kalau 20 bagi 7 40, 40 bagi 7 dapatnya 5, boleh dibulatkan ke atas. Oke. Sip. Jadi merubah angka desimal di sini karena ini penalaran umum, maka Anda harus merubah yang namanya pecahan menjadi desimal. Oke. Lanjut ke soal nomor 9. Berdasarkan paragraf 2, jumlah gas yang berperan dalam peristiwa pemanasan global adalah. Oke, tadi ada di sini. Gas-gas utama yang berperan di sini adalah karbon dioksida CO2 1, kemudian metana CH4 2, kemudian nitrogen 2 oksida NO 3, dan CFC 4. Jadi ada 4 macam jenis gas yang mempengaruhi dalam pemanasan global itu tadi. Berarti ada 4 tadi. Oke, beres. Tidak terlalu rumit. Anda bisa melihatnya itu karena tadi kita sudah membaca sepintas. Oke, kita hilangkan gambarnya dulu. Oke, sip. Berdasarkan paragraf 2, misalkan X, Y, dan Z berturut-turut menyatakan banyaknya kalor yang tertahan karena peran 1 molekul metana, 1 molekul karbon dioksida, dan 1 molekul CFC, masing-masing 1 molekul. Oke. Urutannya metana itu X, kemudian karbon dioksida itu Y, kemudian CFC itu Z. Oke. Jika Y sama dengan MX, Y sama dengan M aksen Z, berturut-turut menyatakan hubungan linear antara X, Y, dan Z, dan X dan Y serta Z dan Y, maka nilai M banding M aksen adalah. Oke, kita butuh bacaannya, ini matematika banget. Oke, jadi di teks yang kedua, ini yang terlibat itu banyak memainkan angka-angka menghitung ya. Nggak masalah, kalau tadi yang di teks sebelumnya pertama, Anda cukup membaca teksnya, mencari pernyataan benar dan seterusnya. Ini mencari pernyataannya dengan cara menghitung dan seterusnya. Oke, kalimatnya tadi sudah kita baca, ada di sini, adik-adik semua. Mana tadi? Ini ya. Metana, yang setiap molekulnya, setiap itu berarti sama dengan 1 molekul, menyebabkan penahanan 20-30 kali dibandingkan 1 molekul karbon dioksida. Oke. Ini tadi soal juga menyampaikan semuanya adalah masing-masing 1 molekul metana dan 1 molekul karbon dioksida. Berarti Y, karbon dioksida, itu sama dengan MX, X-nya metana. Ternyata metana itu bisa menahannya 20-30 kali. Andai kita ambil yang 20, berarti kalau di sini lebih gede metana kan, 20 kalinya dari dibanding 1 molekul karbon dioksida. Berarti di sini kalau 20 kali berarti X-nya kan 20 kali Y-nya. Metana ya itu bisa menahan 20 sampai dengan 31 molekul karbon dioksida. Berarti 1 molekul karbon dioksida itu sama dengan 20 kalinya gitu kan. Kalau dikalikan 20 itu sebanding dengan 1 molekul metana. Berarti Y-nya itu boleh ditulis sebagai 1/20X. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, mana tadi? Ini CFC, karena ini menggunakan CFC. Oke, CFC tadi yang ini. CFC mampu menahan hingga 20.000 kali dibanding 1 molekul karbon dioksida. Jadi 1 molekul karbon dioksida itu CFC-nya mampu menahan 20.000 kali, berarti 20.000 Y karbon dioksida itu sama dengan CFC Z. Berarti Y-nya itu sama dengan 1 per anggaplah 20.000. Oke. Sebenarnya kan 20 sampai 30 kan, boleh kita ambil itu aja. Kita bulatkan yang 20 saja biar angkanya sama dari Z.
Nah, kalau kemudian tadi Y sama dengan MX, Y sama dengan M aksen Z, berarti ini nilai dari M, ini nilai dari M aksen. Yang ditanyakan M banding M aksen, berarti M per M aksen. Boleh gitu ya? M aksen, M per M aksen. Oke, M per M aksen. M-nya adalah 1/20, M aksennya adalah 1/20.000, berarti dibagi dengan 1/20.000 atau kali kebalikannya berarti 20.000. Nolnya boleh coret, 2-nya boleh coret, berarti 1.000. Maka M banding M aksen adalah 1.000 atau 1.000, yaitu jawabannya adalah yang E. Agak ribet karena Anda harus menghitung dan seterusnya. Oke, nggak masalah, atau cuma satu soal. Kalau memang nanti muncul dan Anda ngerasa sulit, boleh langsung Anda pas lewati. Lanjut ke soal nomor 11, ini soal tentang gambar. Oke, berdasarkan gambar 2, pernyataan yang benar adalah, kita munculkan gambarnya, gambar 2 adalah gambar yang ini, set, oke. Mana yang benar pernyataannya? Kenaikan tertinggi suhu terjadi pada 1925 sampai dengan 1930. Mana 25 sampai 30? 1925. Kalau ini adalah berapa ini? 20. Berarti ini kan 30 nih. Berarti 25 kan tengah-tengahnya ini. 25 sampai dengan 30. 30 sampai dengan di sini. Oke. Kalau kita mau ngomong kenaikannya cuman selisih sekian. Kenaikannya adalah sekian. Oke, kita simpan dulu. Sebelum tahun 1900, fluktuasi suhu berkisar 0,1 derajat Celcius. Ini derajat Celciusnya 0,1. Sebelum tahun 1900, mana 1900? Sebelum tahun 1500, fluktuasi suhu berkisar 0,1 derajat Celcius. Fluktuasi suhu berkisar antara 0,1 derajat Celcius. Tidak ya. Jadi dia bukan berkisar di 0,1 tetapi ada di minus 0,1 dan seterusnya ya, sebelum tahun 1900. Jadi kalau mau ngomong berkisar 0,1 berarti kan cuma di sini saja. Faktanya tidak di situ. Faktanya ada di mulai rentangan 0,1 sampai min 0,1 sampai 0,1. Kurang tepat berarti sejak tahun 1925, suhu bumi mengalami kenaikan suhu lebih tinggi dari 0 derajat Celcius sejak tahun 1925. Ini tadi 25. Selalu mengalami kenaikan lebih tinggi dari 0 derajat Celcius. Selalu mengalami kenaikan lebih tinggi dari 0 derajat Celcius. Tidak. Ada kalanya ini turun, bukan selalu naik. Jadi ini turun. Oke. Gambar, karena ini ngomongnya mulai sejak tahun 1925, berarti kan 1925 seterusnya. Tidak, kurang tepat karena di sini juga ada yang turun. Oke, lebih tinggi berarti kan naik positif, padahal juga ada yang naik negatif. Naik negatif berarti turun. Tahun 1950 dalam kondisi di mana terjadi penurunan kadar CO2 yang cukup signifikan. Tahun 50 terjadi penurunan CO2 yang signifikan. Berarti kalau CO2-nya turun, itu berarti suhunya turun. Enggak. 50 enggak. Apakah ini terjadi penurunan CO2 saja? Juga tidak bisa karena CO2 bukan penyumbang satu-satunya. Ada gas-gas yang lain dan seterusnya. Kurang tepat. Kenaikan suhu tertinggi terjadi pada periode 80 sampai 2000. 80 sampai 2000. Ya. Kenaikan suhu tertinggi, betul. Jadi ini lebih tepat. Jadi kalau mau ngomong yang ini tadi tertinggi, belum tentu juga karena ada yang lebih pas di sini. Kalau kita mau melihat periode ini juga lebih tinggi kalau dibandingkan periode ini, betul kan? Ini juga lebih tinggi. Oke, berarti jawaban yang paling tepat dari semua pernyataan yang ada di situ adalah E. Anda harus detail melihat satu persatu sehingga Anda bisa menentukan jawaban yang paling tepat adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 12. Oke. Bentar, fotonya kita hilangkan gambarnya dulu.
Berdasarkan gambar 2, kita munculkan gambar 2, fluktuasi suhu berkisar selalu di bawah 0,1 terjadi selama kurang lebih berapa tahun? Di bawah 0,1 derajat Celcius. Ini 0,1 derajat Celcius dalam tabel yang terjadi kurang lebih berapa tahun? Oke, ini 20, ini 30, anggap saja ini adalah 1925. Dan kita mulai menghitung, anggap saja ini 60, ini 70 gitu ya. Anggaplah ini 1865. 1865. Berarti kita kurangkan 1925 dengan 1865. Kurang lebih seperti itu. 0, 12 kurangi 6, 60. Berarti terjadinya kurang lebih dalam kurun 60 tahun. Yang ada di situ adalah kurang lebih selama kurun waktu 60 tahun fluktuasi suhu berkisar selalu di bawah 0,1, selalu di bawah 0,1. Jadi tidak lebih dari itu. Jadi tidak ada yang melampaui sampai dengan berapa itu? 30, bukan sampai 1930 ya. Jadi hanya sampai tahun 1920. Oke. Itu untuk teks penalaran umum sudah kita bahas. Lanjut kemudian ke penalaran kuantitatif. Ada 3 soal. Ini juga sudah dibahas di Fabulous Generation YouTube. Anda tinggal bermain kolom yang pertama, kurangkan kolom yang kedua, kalikan dengan kolom yang ketiga. 7 kurangi 3, 4, kalikan 5, hasilnya 20. 9 kurangi 2, itu adalah 7, kalikan 2 menjadi 14. Maka di sini 11 kurangi 9, kalikan Z, itu sama dengan 16. 11 kurangi 9 adalah 2. Itu kan berarti Z-nya 16 bagi 2, hasilnya 8. Jawabannya C, nilainya adalah 8. Aman. Oke, berikutnya nomor 14 masih di penalaran umum tentang apa ini, ngomong seri bilangan ya. Jadi 3, 3, 3, 1, 2, 4, kemudian 1, 3, 9, 5, X dan Y. Banyak cara, boleh pakai larik misalnya. Kalau boleh pakai larik, curiga dengan angka berapa yang ada di sini. Ada 1, ada 3, 2, 1. Kemudian kalau melompat 2 misalnya yang kelihatan mungkin mana? 1, kemudian 1, atau gini aja deh. 3 menjadi 3, kita coba apa? Kalikan 1, ditambah 0, terus dikurangi dengan 2. Atau kita tambah dulu biar angkanya jadi bagus, karena kalau ditambah jadi bagus. Kita hapus, kelihatannya ini jadi menarik karena angkanya selalu bertambah. Oke, kalau ini tambah 0 kali 1, perut ya 0, 1, 2. Oke, berarti ini tambah 1, kalikan 2, cocok, kalikan 2, kemudian dikurangi 3. Yes. 0, 1, 2, 1, 2, 3. Yes, berikutnya berarti tambah 2, kalikan 3, betul. Kemudian dikurangi 4. 2, 3, 4. Berarti di sini tinggal ditambah dengan 3. Kalau ditambah 3, karena habis tambah 0, tambah 1, tambah 2, tambah 3, di sini jadi 8. Karena 5 ditambah dengan 3. Kemudian setelah tambah 2, Anda harus kalikan dengan 4. Maka ini menjadi 32. 8 dan 32 jawabannya D. Kalau nggak menggunakan larik, Anda juga boleh menggunakan tambah, kurang, kali, bagi, atau apapun. Sesuaikan dengan pola yang terbentuk. Oke, terakhir nomor 15. Nilai dari 27 ditambah 13 dipangkatkan 2 dikurangkan 27 kurangi 13 dipangkatkan 2, Anda bagi dengan 27 kali 13. Ini sebenarnya sederhana karena ini temanya adalah tes hitung dasar. Jadi dalam penalaran kuantitatif juga ada tes hitung dasar. Anda ingat saja A kuadrat min B kuadrat, kalau difaktorkan jadi A plus B kali apa? A min B. Oke, berarti kalau ini misalnya dianggap A-nya, ini dianggap B-nya, kan boleh. Jadi A plus B, A min B. Berarti kalau di sini, karena ini kuadrat kan,
Ya, A plus B berarti 27 ditambah 13 ditambah dengan 27 min 13. Kan seperti itu. Kemudian dikalikan, gitu kan ya. A min B berarti apa? 27 ditambah 13 kita kurangi 27 min 13 tapi pakai kurung berarti ini jadi plus. Dibagi dengan 27 kali 13. Yang depan 13-nya boleh Anda coret. Yang belakang 27-nya yang kita coret. Berarti yang depan Anda dapatkan 27 kali 2 dikalikan dengan yang belakang Anda dapatkan berapa itu? 13 kali 2. Padahal di bawah ada 27 kali 13. Coret 27-nya, coret 13-nya, 2 kali 2, 4 jawabannya. Tidak harus Anda menambahkan 27 dengan 13, menghitung, mengkuadratkan, dan seterusnya. Ya, konsep dasarnya Anda hanya mengingat A kuadrat min B kuadrat itu difaktorkan, dia menjadi yang seperti itu. Oke, alhamdulillah semua soal sudah Coach Billy bahas. Jangan cepat puas, Anda tetap harus berlatih. Insya Allah masih ada 2 kali simulasi yang akan kita adakan. Semoga Anda tetap bisa mengikuti dan tetap bisa pantau channel YouTube-nya Coach Billy ini. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe karena Coach Billy sangat membutuhkan subscribe Anda agar nanti kita bisa berbagi secara live di kesempatan yang akan datang. Tentu tidak hanya berhenti di Anda, tetapi juga di adik-adik Anda. Tetap share, tetap komen kalau memang ada yang perlu Anda tanyakan. Share untuk membagi ke banyak teman supaya yang lebih banyak mendapatkan manfaat juga semakin banyak. Insya Allah juga menjadi jariah kebaikan untuk Anda semuanya. Itu yang Coach Billy bisa sampaikan. Nanti di kolom deskripsi juga akan dilampirkan pembahasannya secara tertulis sekaligus soalnya. Moga-moga bisa Anda manfaatkan dengan sebaik mungkin dan Coach Billy doakan semua yang nonton di channel YouTube ini yang tahun ini berjuang bisa diterima di PTN yang Anda idam-idamkan. Terima kasih, sukses untuk Anda selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tombol lonceng itu untuk ngingetin. Like itu untuk suka. Share untuk membagikan ke teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe ya.